Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Jadi ini adalah merupakan video sesi kedua dari video yang sebelumnya, yaitu bagaimana cara untuk mengambil data dari tab populated data di iSPT eFaktur aplikasi versi 3.0. Dan pada hari ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan membuat postingan atau memposting SPT yang dalam video sebelumnya kita sudah tarik data, dan saat ini kita posting. Kemudian nanti bagaimana cara pelaporannya ke web eFaktur seperti itu. Oke teman-teman sekalian, mohon dukungan untuk klik subscribe, like, share, dan komentarnya jika dirasa channel saya ini bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman sekalian mendapat pemberitahuan saat saya mengupload video baru. Oke, kita langsung saja ke materi. Ya, jadi kita akan coba untuk posting. Jadi setelah rangkaian dalam video sebelumnya, kita langsung melakukan untuk posting SPT di bulan September ya. Jadi saat ini kita melakukan pelaporan SPT masa PPN di bulan September. Masa bulan September seperti itu. Oke. Kita langsung masuk ke menu SPT, kemudian di sini ada posting, buka SPT. Teman-teman bisa langsung klik posting ya di sini. Ini posting. Nah, selanjutnya kita pilih masa pajaknya September tahun 2021. Selanjutnya klik cek dokumen PKPM. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada jumlah dokumen PK itu ada 1, dan jumlah dokumen PM atau pajak masukannya ada 3. Selanjutnya kita langsung posting. Oke, data SPT berhasil dibentuk. Oke, selanjutnya klik OK. Ini kita close saja. Nah, selanjutnya kita lakukan cek untuk formulir-formulirnya apakah sudah terisi semuanya, karena biasanya sih terisi otomatis ya teman-teman, tidak perlu lagi melakukan pengisian secara manual, kecuali untuk 2 hal. Yang pertama adalah saat di transaksi teman-teman sekalian ada yang namanya faktur pajak di Gunggung. Ini harus diketik secara manual, dan juga saat ada transaksi lebih bayar pada bulan sebelumnya, maka ini harus diinput secara manual juga karena tidak terbaca secara otomatis. Oke, untuk melihat laporan September yang tadi kita sudah posting, teman-teman bisa masuk ke SPT, kemudian di sini ada menu buka SPT. Oke, kita perbaharui tampilan. Nah, langsung muncul dia di bulan September ini. Oke, selanjutnya adalah buka SPT untuk diubah. Kita buka, SPT berhasil dibuka. Oke, selanjutnya kita masuk ke formulir lampiran seperti ini. Kita cek A1 ini kosong, kemudian A2. Nah, ini dia tercantum seperti ini ya. Jadi ini adalah penjualan yang kita lakukan, itu adanya di formulir A2. Kemudian selanjutnya kita cek B1. Oke, di sini B1-nya kosong. Jadi ini untuk biasanya terisi untuk barang-barang yang tidak berwujud seperti itu. Selanjutnya adalah kita coba cek untuk B2-nya. Nah, B2 ini berisi tadi yang kita sudah posting, yaitu pembelian atas barang kepada vendor. Selanjutnya kita cek formulir B3. B3 kosong ya. Teman-teman bisa lihat keterangan di sini.
nama penjual BKP atau BKP tidak berwujud. Nah, selanjutnya kita cek lagi di formulir 1111 API. Formulir API di sini berisi summary atau rangkuman. Ada penyerahan dalam negeri, kita ada sekian ya penyerahan dalam negerinya. Ini terisi otomatis. Nah, penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak digunggung. Nah, ini yang tadi saya maksud. Digunggung itu biasanya transaksi yang dilakukan kepada eceran misalnya seperti itu, dan jumlahnya banyak, biasanya toko-toko ya. Jadi dalam 1 bulan transaksinya kita gabungkan, kemudian kita masukkan dalam kategori penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak digunggung. Di laporan teman-teman sekalian jika ada maka dimasukkan, misalnya di sini ada penjualan digunggung itu ada 12 juta gitu ya. Jika tidak maka ini ya dikosongkan saja. Oke. Kemudian di bagian 2. Di bagian 2 ini berisi dengan faktur pajak yang dapat dikreditkan, jadi dari pembelian tadi ya. Nah, selanjutnya ini bagian 3 untuk perhitungan pajak yang dapat dikreditkan, ini dari 3 faktur tadi. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Nah, kita cek kembali lagi ke menu SPT, kita ke formulir induk. Nah, formulir induk ini kita untuk mengetahui apakah kita lebih bayar atau kurang bayar, seperti itu ya. Ini penyerahan barang dan jasa, penyerahannya tadi sebesar segini 60 juta. Nah, selanjutnya adalah perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Teman-teman bisa lihat di bagian A, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri. Ini merupakan hasil dari penjualan, kemudian PPN di store di muka dalam masa pajak yang sama, ini kosong. PPN di store di muka dalam masa pajak yang sama itu misalnya seperti ini, ada kita melakukan transaksi penjualan, kemudian si pembeli atas barang kita itu melakukan pembayaran pajaknya sendiri, jadi dia tidak menyetorkan ke kita. Itu bisa terjadi seperti itu, maka mereka biasanya bikin e-billing sendiri kemudian melakukan pembayaran. Nah, untuk dapat memasukkan itu ke sini maka angka pembayaran itu ke sini, kita perlu bukti bayar yang sudah dilakukan oleh mereka. Selanjutnya di huruf C, pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Ini jadi tadi ya dari pajak masukan tadi atas pembelian barang, sehingga di sini ada PPN kurang atau lebih bayar 2A dikurang 2B dikurang 2C. Jadi dalam transaksi atau laporan SPT masa bulan September ini kita ada kurang bayar sebesar 2.422.728. Nah, setelah itu teman-teman bisa lakukan pembayaran terlebih dahulu. Selanjutnya nanti di menu NTPN ini kita masukkan NTPN yang tertera di bukti pembayaran. Kemudian di bagian H, ini karena belum dibayar maka di kolom-kolom checklist ini tidak aktif, tapi nanti saat kita sudah melakukan pembayaran dan NTPN sudah kita masukkan maka checklistnya ini akan aktif seperti itu. Dan teman-teman juga langsung cek di bagian 3, ini juga kosong karena tidak PPN terutang atas kegiatan bangun sendiri, ini kosong. Dan pembayaran kembali pajak masukan, gagal produksi kosongin, pajak penjualan atas barang mewah juga kosong. Oke, selanjutnya di bagian 6 ini kita checklist saja semua ya untuk formulir-formulirnya. Selanjutnya kita masukkan tanggal, misalnya hari ini tanggal 25 Oktober 2021. Selanjutnya klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, itu dia untuk posting di SPT masa untuk aplikasi e-faktur
3.0 sudah selesai. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah kita melakukan pelaporan di web e-faktur. Oke, dan pelaporan di web e-fakturnya seperti apa? Nanti saya akan buatkan tutorialnya juga, dan jangan lupa teman-teman untuk melihat video tersebut. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.